Di sini aku harus berbahasa Jawa, sedangkan aku tuh orang Makassar gitu. Ketika keluar dari rumah untuk bekerja, title-nya bekerja gitu, tapi balik ke rumah kita tetap bekerja sebagai ibu gitu. Karakter Retno di film Sakaratul Maut di sini dia tuh anak kedua ya. Karakter anak kedua tuh biasanya tidak terlalu banyak mau kali ya. Jadi berusaha untuk menyenangkan semua orang aja di sini. Dia berusaha menyenangkan orang tuanya, mengikuti arahannya. Di sini juga Retno berusaha untuk mengikuti aja gitu kemauan kakaknya gitu, tapi berusaha untuk kayak ngasih tahu ada beberapa hal yang kayaknya kemauan Mbak Wati itu tidak tepat gitu. Kayaknya juga Retno di sini kayak berusaha untuk menjadi payung untuk semua orang aja sih gitu. 50-50 kali ya. Kalau aku kan memang berusaha untuk ngebahagiain semua orang gitu. Tapi di satu sisi kayaknya Retno itu terlalu baik juga sih. Kalau aku kan kayak ada beberapa hal yang kayaknya cukup aku bisa dibilang keras lah untuk masalah tertentu gitu. Risetnya enggak yang ke gimana-gimana sih, cuman mengikuti arahan Mas Tata aja. Mas Tata maunya seperti apa, aku mencoba untuk memahami, dan kemudian aku juga mengisi beberapa background karakter si Retno tuh seperti apa, dan story di sini tuh gimana. Itu aja sih sebenarnya, tinggal dikembangin ketika di set gitu. Menurut aku itu adalah salah satu part scene gore-nya Retno gitu ya. Tapi aku nggak tahu itu antara kejadiannya seperti apa. Kalian harus nonton di 1 Agustus nanti di bioskop, karena itu scene capek banget, dan itu di situ nggak ada body double ya, nggak ada apa sih istilahnya ya, body double gitu. Jadi aku sendiri yang ngelakuin itu dengan pastinya safety-nya dipikirin. Terus itu satu scene sequence-nya panjang banget, itu bisa dilakukan shoot-nya 3-4 harian. Jadi menurut aku film Sakaratul Maut ini beda banget dari horor-horor lainnya, karena di sini kita semua serius banget untuk ngelakuin itu. Dan syukurnya juga produser kita ya memberikan waktu panjang. Itu artinya Pak Sunil juga pastinya punya punya keinginan yang baiklah untuk di Sakaratul Maut gitu sih. Salah satu kesulitan aku di Sakaratul Maut ini adalah bahasa ya. Di sini aku harus berbahasa Jawa, sedangkan aku tuh orang Makassar gitu. Jauh banget, E-nya aja beda kan. E sama E-nya Jawa kan E-nya ke dalam gitu. Kalau di Makassar kan E gitu. Ada beberapa kali kayak aku ditegur gitu. Manggilnya bukan Retno ya, Retno. Jadi E-nya ke dalam gitu, bukan Retno. Karena beberapa kali itu aku selalu ngomongnya Retno gitu. Itu sih part yang paling susah buat aku. Tapi di sini kita dibantu banget sih sama acting coach juga. Kemudian juga Mas Tata kan juga orang asli Jogja, dan Kodir semua kru orang Jawa. Jadi pastinya kalau misalnya ada beberapa part dialog yang tidak pas dengan kosakatanya Jawa, pasti dikasih tahu sih. Iya, di sini kan memang misi utama aku tuh bagaimana caranya bapak itu bisa meninggal dengan tenang. Karena beberapa kali atau misalnya pas dia lagi koma itu kan kita dihantui ya, diteror. Kita nggak tahu itu apa. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahu alasan itu. Kemudian kan dalam proses pencarian itu ya banyak perasaan yang
harus aku terima gitu. Ketika ngomong ke Mbak Wati, ketika ngomong ke Ibu Tiri, ketika ngomong sama Bapak, ketika dia sedang sekarat dan akunya juga diteror, itu kan pasti banyak sekali skala-skala perasaan yang akan dikeluarkan gitu. Tapi pastinya aku selalu notes sih biasanya di skrip aku tuh aku selalu tandain kalau misalnya di part ini sedihnya segini, moodnya seperti ini. Terus kalau misalnya di scene gore-nya itu enaknya perasaannya seperti apa. Biasanya sih aku kasih tanda-tandain aja sih, kayak gitu. Lumayan kerja 2 kali ya bisa dibilang karena pada akhirnya ketika keluar dari rumah untuk bekerja, title-nya bekerja gitu, tapi balik ke rumah kita tetap bekerja sebagai ibu gitu, tetap ngurusin anak karena bagaimanapun sebagai pengalaman aku ketika aku kerja dan kembali ke rumah, anak tuh tetap nyariin kita, jadi mau nggak mau aku nggak bisa lepas tanggung jawab itu. Jadi sebenarnya itu konsekuensi kali ya karena aku juga mengambil pilihan itu walaupun sudah punya anak dan berkeluarga, tapi aku tetap ingin melanjutkan cita-cita dan kesukaan aku. Ya udah aku jalanin dengan senang hati aja sih. Sulitnya sebenarnya masalah istirahat aja sih, karena kan bagaimanapun kayak kerjanya tuh 24 jam kan, kayak nggak ada liburnya gitu untuk kita. Kalau mungkin suami gitu, dia pulang itu bisa santai karena bisa jadi anak nggak terlalu nyari bapaknya kan. Ya paling istirahat aja sih yang paling berasa gitu, nggak ada liburnya, itu aja sih. Tapi selebihnya aku jalanin dengan senang hati. Kayak misalnya kemarin aku syuting, pertama kali aku bawa Naka itu syuting waktu aku series gitu. Itu dia masih bayi dan sampai dia mulai MPASI. MPASI itu kan aku nggak bisa lepaskan ke orang lain, jadi aku harus yang membuatnya sendiri. Kayak misalnya aku bangunnya tuh jam 5 pagi, bikin MPASI dulu, habis itu pergi lokasi, malamnya harus mempersiapkan kebutuhan buat besoknya. Jadi kayak gitu-gitu sih ritmenya gitu, tapi nggak apa-apa sih, aku ngelakuin dengan senang hati aja. Karena pada saat itu emang udah ada sign kontrak juga ya sama PH gitu, jadi mau nggak mau setelah melahirkan tuh aku ada kerjaan gitu. Tapi sebenarnya dengan proses seperti itu malah membuat aku kayak aktif, tau nggak sih? Jadi kayak nggak tahu ya, secara psikologi juga jadinya tidak merasa nggak berdaya gitu loh. Walaupun aku sudah melahirkan dan punya anak, tapi tetap kerja itu membuat spiritnya beda aja sih, kayak gitu. Oh ya, kalau sekarang sih perubahannya banyak kali ya. Salah satunya kayak pertimbangan gitu. Misalnya syuting di luar kota, dulu sebelum punya anak kayak gas-gas aja lah, karena kan cuma bawa diri sendiri gitu. Sekarang kalau udah punya anak pertimbangannya banyak, kalau keluar kota berapa lama, terus babynya gimana kalau ditinggalin, makannya gimana dan lain sebagainya gitu. Jadi sekarang tuh kalau pekerjaan di luar kota mikirnya banyak banget gitu. Jadi itu sih sebenarnya salah satu yang berasa banget kalau udah punya anak, terus kalau mau kerja keluar kota gitu sih. Iya, kalau misalnya kerja di Jakarta kan lebih enak ya, kita bisa pantaunya deket gitu. Ya alhamdulillahnya sih aku punya suami sangat super duper suportif banget. Dari awal karirku juga kayaknya dia pasti ya kalau misalnya sebelum menikah kan kita nanya kan ke pasangan, kalau misalnya kita menikah boleh nggak kita masih bisa kerja dan lain-lain. Dia memperbolehkan selagi aku masih sanggup gitu. Dan ketika setelah melahirkan pun juga aku nanya lagi, ketika ada pekerjaan kayak gini-gini aku boleh nggak, dan dia memperbolehkan dan dia support banget. Kalau misalnya kamu kerja ya udah, kitalah yang di rumah untuk ngejagain baby. Jadi aku sih bersyukur banget ya, selain suami juga saudara-saudara
ipar-ipar juga sangat super duper membantu. Ya harapannya sih semoga ke depan banyak talenta-talenta baru, dan mungkin juga sinias-sinias atau produser juga bisa melihat mungkin aktor itu tidak sekedar di circle mana mungkin atau di kelompok mana, tapi dia bisa melihat the real kemampuannya gitu. Bukan karena dia siapa, tapi kemampuan dia seperti apa. Itu sih mungkin.